Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roma Fia dari kelas C3 Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pada kali ini saya akan sedikit mengulas tentang penolakan para penguasa terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa para penguasa menolak dakwah Nabi Muhammad. Dalam materi pada kali ini yang dimaksud penguasa adalah penguasa pada zaman Nabi Muhammad. Berikut adalah alasannya. Yang pertama, di sini ada 5 alasan mengapa dakwah Nabi Muhammad ditolak pada kala itu. Yang pertama adalah takut kehilangan pengaruh. Kaum kafir kala itu dan menolak Islam karena takut kehilangan kekuasaan dan pengaruh. Mereka takut jika banyak orang yang menjadi pengikut Rasulullah, maka tidak ada lagi kekuasaan dan pengaruh yang terlebih dahulu dimiliki oleh mereka. Misalnya adalah Abu Lahab, Ummu Jami, Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid dan Al-Mughirah dan sebagainya. Dan yang kedua adalah takut kehilangan harta dan status sosial. Ada juga orang yang menolak faktor ekonomi dan status sosial. Mereka takut jika pemeluk Islam semua harta dan status selama ini ada pada diri mereka itu hilang. Misalnya saja Umayyah bin Khalaf. Ia adalah orang yang menyiksa Bilal bin Rabah saat masih menjadi budaknya karena memeluk Islam. Dan yang ketiga adalah tidak ingin meninggalkan agama nenek moyang. Para kafir Quraisy menolak ajaran Rasulullah karena tidak ingin meninggalkan agama yang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Mereka tidak sudi memeluk Islam karena mereka merasa agama nenek moyang mereka lebih benar dan lebih baik. Padahal ajaran nenek moyang mereka yang dimaksud adalah menyembah berhala yang dimana tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka yang tidak meninggalkan agama nenek moyang misalnya adalah Abu Jahal dan Al-Ash bin Wa'il. Dan yang keempat adalah ada sifat iri, dengki, dan aku. Ada pihak yang tidak diterima dengan diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Mereka merasa lebih pantas dan lebih berhak menerima risalah kenabian dibanding Nabi Muhammad. Contohnya adalah Al-Walid bin Al-Mughirah dan Musaimah Al-Kadab. Al-Walid bin Al-Mughirah sendiri merasa lebih tua dan lebih kaya dari Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka menjadi orang yang pantas menerima nubuah atau kenabian. Dan yang kelima adalah tidak mempercayai Islam. Alasan kaum kafir menolak ajaran Rasulullah adalah karena mereka tidak mempercayainya sebagai ajaran yang benar. Contohnya adalah Ubay bin Khalaf yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Mereka menganggap bahwa ajaran tersebut tidak logis dan merupakan khayalan. Mereka yakin bahwa kehidupan yang ada adalah di dunia saja. Bahkan ada yang menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang dukun, sehingga tidak mempercayai kenabian dan kerasulan beliau. Misalnya adalah Syaibah bin Rabi'ah yang merupakan seorang Nasrani. Itulah beberapa alasan dari penguasa tidak menerima dari adanya dakwah Nabi Muhammad SAW. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.